warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultanul awliya wa qudwatil asfiya kutub rabbani wal ghafis samadani Sayyidina Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Ibnul Maslul qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Di hadapan guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Ibnul Maslul, sebagai imam kita, sebagai mursyid kita yang membimbing jasmani dan rohani kita, yang menjadi panutan kita, dan kita bergantung kepada beliau. Semoga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan Allah melalui beliau dilimpahkan untuk kita semua sebagai muridnya, baik murid yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, yang sudah ada di alam yang lain. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk ziarah dan takziah kita untuk sahabat kita, untuk ikhwan kita, keluarga kita, almarhum Haji Wahidin bin Haji Muhammad Yunus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga di hadapan para pecinta kesucian jiwa, para ikhwan dan akhwat, para sepuh, para imam khotaman dan manakiban, imam-imam madrasah, dan juga khususnya para pecinta kesucian jiwa yang tergabung dalam khidmat manakib Tambun, juga yang semua yang hadir dalam rangka takziah kita pada malam hari ini di kediaman almarhum Bapak Haji Wahidin, keseluruhannya tanpa terkecuali. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat selalu dan selalu sehat dan selalu ada dan bersama dengan la ilaha illallah selamanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan awali dengan khidmat tabaruk fadailis suhur. Bulan ini bulan Dzul Hijjah. Bulan apa, Bu? Dzul Hijjah. Dzul Hijjah itu bulan yang keberapa, Bu? Bulan ke-12 dan Ramadan yang keempat. Keberapa, Bu? Ramadan keempat, bulan ke-12. Setelah Dzul Hijjah nanti namanya Muharram. Kapan Muharram? Tanggal 27 hari Jumat. Uri, kita libur. Alhamdulillah, hari Jumat tanggal merah libur karena masuk tanggal 1 Muharram. Suro itu Muharram kalah dengan Suro. Kenapa? Karena Suro itu artinya 10. Jadi saya mau membocorkan rahasia saya bocorkan. Siapa orang yang ingin tidak akan fakir dalam 1 tahun, maka setiap tanggal 10 Muharram hendaklah seorang suami menyenangkan keluarganya. Mantap. Ini beneran. Demi Allah, saya sudah mengimaninya, mempercayainya dengan berpuluh tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Jadi apa yang dikatakan guru bahwa tuh ya unggal butuh
Ayat ini bisa jadi nyata, benar-benar nyata terjadi. Umar Maya, Umar Mani, segala ayat segala jadi. Segala yang ayat segala jadi, segalanya ada dan segalanya jadi. Mau apa ada, mau apa jadi, mau apa ada, mau apa jadi. Insya Allah dengan fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Baik. Bulan Dzulhijjah ini ada 8 huruf. 8 hurufnya saja ya, biar gampang, biar cepat. Sudah hampir selesai, ini sudah malam ke-23, berarti sudah hampir 20 kali kita mendengar penjelasan tentang bulan Dzulhijjah. Dalnya zikrullah, zikir, mengingati Allah. Jadi sudah dijelaskan dari sejak awal kita akan talqin, kita sudah diperkenalkan dengan zikir. Dan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir. Yang kedua, wow. Sebetulnya di dalamnya hurufnya Dzulhijjah itu pakai ya, tapi karena memang huruf ya, huruf waw dan huruf alif itu hampir sama. Bisa diganti ya, bisa diganti alif. Dalam apa namanya? Dalam ilmu nahwu, qaidul iqlal itu nanti dijelaskan. Wawnya waro itu teliti, apik, hati-hati dalam segala hal. Insya Allah orang yang sudah zikir akan bisa hati-hati dalam segala hal, karena setiap manakiban pasti dibacakan. Hati-hati dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Ini kan sudah sering dengar, tapi asal dengar kita ngerti, asal sudah tidak dibacakan ya lupa lagi. Yes, begitu ya. Kemudian huruf berikutnya alif. Alifnya al-Islam. Islam kemarin di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman kemarin sudah saya jelaskan walaupun belum sampai tuntas, karena kalau sekali ngaji kok langsung tuntas ya nggak usah belajar lagi. Ya. Jadi cukup hanya pernah dijelaskan. Contohnya gini. Waktu kita sekolah dulu, waktu masih kecil, kita sekolah SD saja. Kalau SD kan rata. Kalau yang kuliah mas sekarang dipilih. Kalau saya tuh yang kuliah dibantu oleh orang tua asuh dari Tambunnya. Semakin menurun kayaknya. Biasanya 1 juta, kemarin cuma 500 sekian gitu. Ini karena Mas Agus korban ini, nggak ikut orang tua asuh. Jadi saya memantau dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua asuh sehingga lancarlah kuliahan saya. Dulu waktu kelas 3 SD kita dikasih tugas matematika, pembagian itu sesuatu yang sulit. Sampai disuruh jadi PR, dibawa pulang ke rumah, diajar ibu kita nggak ngerti, bapak kita nggak tahu. Akhirnya nilainya rendah matematika. Saking bodohnya kita tentang pembagian. Tetapi begitu sudah dinaikkan kelas 4, pelajaran yang kelas 3 itu jadi gampang. Jadi mudah. Kenapa? Sudah pernah dikasih tahu. Sudah pernah mendengar. Makanya sudah pernah mendengar tentang Islam kemarin sudah. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf lam. Lamnya lazat. Lazat itu artinya berzikir itu harus sampai pada titik lezat. Nikmat. Bagaimana caranya? Zikir kok jadi nikmat? Zikir yang orang yang sudah mahabbah, sudah cinta, mestinya zikirnya nikmat. Tetapi kemarin di Al-Falah dijelaskan oleh Kiai Budi Rahman Hakim Al-Amin menjelaskan bahwa apabila zikir itu bagi ikhwan yang sudah ditalqin merasa berat, maka sebetulnya orang itu terindikasi sedang sakit berat, sedang sakit jiwanya. Jadi kalau ada ikhwan kok zikirnya merasa berat, berarti sedang sakit jiwa. Jiwanya sakit. Iya benar. Kalau jiwanya sehat, zikir itu iman. Maka indikatornya gampang. Zikirnya kamu nikmat apa enggak? Cirinya zikir yang nikmat itu 165 itu paling sedikit. Masa 165 sedikit? Tapi orang berzikir 165 itu paling sedikit. Pakai paling, Pak.
itu berarti paling sedikit ikhwan waras ya, ikhwan waras Pak. Nah, kalau sakit 3 kali, kalau sudah waras paling sedikit 165. Ini harus diingat-ingat ya. Kemudian lazat, lamnya lazat. Kemudian huruf berikutnya adalah ha. Haknya hijjul bait, menuju kepada bait. Kalau orang zikir, orang TGN khususnya murid Abah Anon, muridnya Abah Gaos, setiap sholat Isya itu diajak ke bait. Maka suratnya yang mana? Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita wassoif falyabudu rabbaha al-bait. Makanya nggak sembarangan, meskipun itu surat yang pendek, tapi sebetulnya isinya itu Masya Allah. Falyabudu rabbaha al-bait, sembahlah Tuhanmu yang memiliki bait. Nah, nggak ditalkin, nggak ngerti Pak, nggak ditalkin, menyepelekan. Surat opo? Orang TGN bodoh-bodoh Pak. Baca suratnya Kulya, Idaja, Alam Taro, Li'ila, Waduha, Alam Nasr. Wis mentok udah. Ya Kulya, Idaja, Alam Taro, Li'ila, Waduha, Alam Nasr. Udah, nggak ada lagi. Itu aja. Sampai lecek. Jangankan orang yang baru ditalkin, maghrib baca Kulya, Idaja, kiainya bisa. Nih waktu dulu kan Abah Hadratus Syekh, Abah itu kan sering ke Al-Falah. Itu sampai orang-orang sekitar Al-Falah itu komplain sama saya. Ustaz, iya Pak, itu kenapa ya? Emang gak hafal yang lain? Apa sih? Dari ustadznya, dari muridnya, sampai kiainya bisa. Bacanya itu baik katanya. Yuk, orang ada yang memperhatikan. Memang benar, kita tidak bisa lepas dari Kulya dan Idaja setiap maghrib. Nanti kapan waktu nanti saya sebutkan kenapa mesti Kulya, mesti Idaja. Ada mana tertentu. Kenapa? Orang munafik tidak akan sanggup membaca Kulya dalam sholat. Nah, kita orang yang sudah ditalqin bebas dari sifat munafik, bebas dari sifat munafik, maka kita Kulya jadi lancar lagi, gampang. Kalau orang munafik mah badbud nggak turun. Iya, itu memang benar. Ada hadisnya nanti cari sendiri. Kemudian jin yang pertama adalah jidal. Jidal itu perang Pak, perang batin antara nafsu ya dunia dengan nafsu yang mutmainnah. Antara nafsu amarah, yaitu nafsu-nafsu yang jelek, berperang dengan nafsu yang bagus. Nah, artinya gini, secara nafsunya kita kalau sudah waktunya sholat, kepengennya mah nggak sholat. Waktunya zikir, kepengennya nggak zikir. Nah, ini perang. Jidal di sini adalah perang antara taat kepada Allah dan ingkar akan maksiat kepada Allah. Kemudian jim yang berikutnya adalah jalwah. Jalwah itu artinya menghindar dari segala yang tidak disukai oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh guru mursyidnya. Jadi jangan sekali-sekali kita ini melakukan hal yang tidak disukai oleh guru kita. Kemudian hak yang terakhir adalah haibah. Maka orang yang sudah bisa zikir kepada Allah, kemudian zikirnya menghasilkan asar berupa wara', kemudian Islamnya kafah, zikirnya sampai lezat, zikirnya menghadirkan
apa tadi, bisa hijjul baiti, ketika ibadah, ketika berzikir, ketika sholat, dia bisa hadir hijjul baiti. Kemudian dia bisa memenangkan di setiap perperangan antara perang kemunafikan dan keingkaran menjadi ketaatan kepada Allah. Kemudian dia bisa menghindari dari apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tidak disukai oleh gurunya, dan akan menjadi hebat, dihebatkan di hadapan para malaikat Allah. Itu ringkasan untuk Fadhailus Zuhur. Sekarang saya akan membacakan. Tolong semua ikhwan memperhatikan hal ini, karena ini saya saja sangat mengapresiasi yang menulis. Ini begini, Syekh Mursyid menyelamatkan muridnya dari azab kubur dan di alam barzakh. Masya Allah. Ini kan penting. Ini kita takziah. Ini kalau kita nggak datang ke sini mungkin nggak mendengar. Jadi saat kita mendengar, perhatikan dengan seksama. Barangkali nanti di rumah masih ada keluarga yang tidak ikut, setidaknya akan menempel di memori kita menjadi ingat. Dalilnya sebagai berikut. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan para ahli sidqi, orang yang benar. Maka ini nyambung dengan Mangkobah. Mangkobah tadi menjelaskan Tuhan Syekh itu pantang berbohong dalam segala keadaan. Sampai pun dia ditanya oleh rampok yang nanya, dia masih jujur. Ini sesuatu yang angel, Pak. Orang kalau ibu ditanya sama suami suruh jujur juga duit masih ada, habis. Ini sering dengar saya sering dengar istrinya orang. Ya. Istri Kiai mah enggak beda. Duit masih ada, habis. Nah ini Mangkobah tadi itu sudah hampir selesai dibacanya. Nanti mau karon ganti aja Mangkobahnya. Jangan sampai sudah sebulan menakikan 16 kali ditanya apa tadi? Tahu. Orang Betawi aneh kalau ditanya nggak tahu dibilangnya tahu. Tadi apa? Tahu. Kalau tahunya tanya banyak berarti dia tidak tahu. Tahu lah, tahunya berarti nggak tahu. Nah, suami harus ngerti ya, jangan sampai ribut ya. Para ahli sidqi wal wafa di era sekarang ini adalah sesuatu yang sulit. Adanya itu mursyid. Yang bisa ini adalah mursyid. Yang bisa benar jujur dalam segala halnya, termasuk ketika ditanya perampok, yang bisa jujur hanya Syekh Mursyid. Muridnya malah melihat muka-muka kalian kayak gini malah nggak percaya. Iya, apalagi ditanya duit. Yang nanya kiainya, punya duit? Kapan katanya. Belum tentu mau diutang, mau ditambahin kalau kamu. Ini sudah menyembunyikan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah agar selalu bersama mereka. Siapa? Bersama Syekh. Jika kita bersama mereka, maka mereka menyelamatkan kita dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat, yakni alam kubur dan alam barzakh, alam apa? Dan alam abadi setelah kiamat. Jadi alam itu banyak ya. Ada alam dunia, ada alam kubur, yang disebut alam barzakh. Barzakh itu apa menerangkan? Barzakh itu apa? Mahwa barzakh? Apa itu barzakh? Barzakh itu batas. Batas antara kehidupan dan kematian. Ibu, bapak pernah nggak mengantarkan jenazah ke kuburan? Pernah ya? Pernah nggak mendengar namanya talqin mayit? Mayit ditalqin.
Iya. Udah mati ditalkin. Iya. Ditalkin diapain dia? Diajarin. Diajarin apa? Diajarin supaya nanti kalau datang malaikat dua, namanya malaikat apa, Bu? Mungkar dan Nakir, akan bertanya. Nih, harus pakai otak. Kalau kata Abah, orang harus cerdas. Apalagi orang dikir tuh harus ulul albab, harus cerdas. Bagaimana ada orang sudah di dalam kubur kok ditanya? Ditanya apa enggak? Ditanya oleh Mungkar Nakir. Pertanyaannya pertama, siapa Tuhanmu? Oh, sudah mati ditanya, harus dijawab. Orang yang bisa menjawab adalah orang yang harus punya akal. Harus orang yang hidup. Coba sekarang ini, agama kita ini aneh. Orang mati, mandi aja dimandiin, pakai baju dibajuin, namanya kapan? Sholat disolatin. Anehnya lagi, sholat itu imamnya sama yang mati di depanan yang mati. Makanya kan aneh kan? Makanya kata Abah suruh cerdas. Cerdas tuh mikir sampai ke sana. Kenapa mayat malah di depan imam? Sedangkan sholat itu mestinya sholat itu ya imamnya di depan, ya kan? Makmumnya di belakang. Nah, ini mayatnya di depan, imamnya di belakang, mayat. Sampai nggak akal kita? Nggak usah dibahas kan, nanti lama ya. Satu pertanyaan saya. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir akan menanya si mayat, berarti mayat itu harus dihidupkan. Kalau nggak hidup bisa jawab apa kira-kira? Berarti kalian percaya nggak mayat itu hidup lagi? Percaya. Satu dalilnya ada talqin mayat dan ada pertanyaan Mungkar dan Nakir. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan apabila kamu melewati pekuburan, kamu harus mengucapkan salam. Berarti orang yang disalamin itu pasti mendengar. Orang mendengar itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup, Pak. Di dalam kubur itu ada orang hidupnya. Makanya kenapa kita kalau melewati kuburan harus assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Wa insyaallah la fikul. Kita nanti akan menyusul. Dan pasti sampai kemarin saya nge-share yang tulisannya merah, Arabnya merah. Ya, masih bukan ya? Baca gak? Ingat gak? Bahwa orang di dalam kubur itu berteriak ketika kita lewat. Ini bedanya, kita memberikan salam kepada mayat yang ada dalam kuburan, mayatnya menjawab. Mayatnya mendengar, tapi giliran dia menjawab kita tidak dengar. Karena apa? Di alam batas, namanya di dalam barzah ada batas. Batas inilah yang menjadikan kita tidak bisa mendengar, tidak diizinkan untuk mendengar. Kenapa? Kalau ini bagian dari rahmatnya Allah. Seandainya kamu diperlihatkan keadaan orang disiksa, keadaan orang yang ada dalam alam kubur, walah kamu gak bisa tidur, Pak. Iyalah. Contoh, satu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang berjalan dengan sahabatnya, naik khimar, keledai. Keledainya berhenti sambil meringkit-ringkit terus. Setelah turun, maka Kanjeng Nabi mendeteksi di bawah itu ada dua orang yang dikubur, sedang disiksa. Yang salah satunya disiksa karena kencingnya. Karena kencing, kalau kencing suka nggak bersih, suka nggak cepok, itu jadi siksaan. Makanya saking hati-hatinya dalam segala hal, termasuk di dalam amalan thariqah kita adalah ada sholat sunnah kifaratul baul. Kifaratul baul itu artinya apa, Bu? Dendaan kencing. Kata apa? Sholat ini hanya untuk orang yang kencing. Ya nggak kencing nggak usah sholat ini. Paham betul? Hah? Angel. Nah, saking penting-pentingnya keluarlah maklumat sholat sunnah isyraq, isti'adzah. Coba apalin? Lalu istikharah dulu Bu ya. Baru isti'anah. Kemudian
duha. Kemudian Ifaratul Baul. Hafal bacaannya semuanya belum? Makanya masih jauh. Makanya jangan banyakkan grupi. Banyakkan belajar, buka aplikasi bimbingan tentang ibadah. Banyakkan ngomong. Ya, ditanya sholat sunnah ayat Isra, bacaan ayatnya apa? Tahu. Tahunya panjangnya taknya berarti tidak tahu. Kalau dia tahunya pendek, tanya pendek. Kalau tahu bener, tanya pendek, tahu. Kalau tidak tahu, tanya panjang, tahu. Nah, apabila ruh seorang murid telah diantarkan oleh guru mursyid kepada Allah, seperti Kang Haji Wahidin, harus yakin, Haji ya, harus yakin diantar oleh guru. Pak Haji Amri, beliau yakin setelah istrinya wafat, karena saat menjelang wafatnya, Pak Haji Amri cerita dengan saya, dia menanyakan apakah sudah masuk sholat subuh, katanya. Kata Pak Haji Amri, 3 menit lagi. Baiklah, saya mau subuh. Subuh. Begitu ditengok, dia sedekap, langsung hilang. Tuh, keren kan? Alhamdulillah. Karena apa? Karena diantar oleh guru mursyid. Karena apa? Karena dia punya guru. Nih, kalau nggak yakin, silakan nanya Pak Haji. Mantinya sudah sedekap, sholat subuh lagi. Begitu Mas Haji Wahidin saat acara 7 hari datang ke Pak Haji Amri, ketemu saya. Salaman terakhir saya ketemu dan beliau, Mas Haji kapan manakib? Itu Bu ceritanya. Insya Allah ya, Insya Allah ya. 2 hari kemudian ada share bahwa rencana malam Sabtu ada manakib. Tapi 1 hari kemudian sebelumnya diralat karena Mas Haji sakit. Gak tahu kalau ke rumah sakit aja. Jadi diundur. Setelah itu ternyata hari malam Senin beliau wafat. Diantarkan oleh Syekh Mursyid. Sudah selesai. Jadi karena ada berita duka, bukan duka, berita sukacita. Tapi kalau sukacita dijelaskan di tempat orang umum yang belum pernah mendengar, diduka dulu, ceritakan dukanya, baru disebut berita sukacita. Dari duka menjadi suka. Bagaimana? Ternyata dalam keterangannya, muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga muridnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Qaddasallahu sirrah, tidak akan dimatikan apabila 1, belum lunas hutangnya. Jadi hati-hati bagi yang punya utang, umurnya masih panjang. Gus, nggak usah diinget-inget utang BRI-nya, udah biarin aja. 1, tidak akan dicabut nyawanya sebelum dilunasi hutangnya, atau sudah ada yang siap membayar hutangnya. Sudah pasti. Yang kedua, tidak akan dicabut nyawanya sebelum diterima tobatnya. Artinya sudah bersih dari dosanya. Jadi maka menjadi berita suka, bukan berita duka. Orang karena gini, sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah pasti yang namanya hidup mati. Cuman mati ini pasti. Pastinya dirahasiakan. Ini agama kita emang aneh, Pak. Kalau nggak ngaji, aduh Masya Allah, bisa liar. Pasti tapi rahasia. Gimana itu coba? Angel. Pasti tapi rahasia. Orang pasti kok rahasia. Pasti tapi tidak pasti. Gimana itu caranya? Kematian itu pasti tapi tidak bisa dipastikan. Apa? 3 yang dirahasiakan dalam kematian. 1, sebab apa orang itu mati? Tahu nggak sebabnya? Ya nggak tahu. Ada yang kesetrum, mati. Ada yang kelelep,
Mati. Tetangga saya baru kemarin itu jam 1 dia anaknya lagi goreng chicken jam 1. Chicken itu chicken loh, ayam ditepukin lah. Kampung banget, makanya kuliah lo chicken biar tahu lah. Itu kompornya Bu, gasnya itu yang 1 habis, mau habis, yang 1 masih nyala, 1 habis, diganti lah. Kompornya jadi 2, gasnya 2, dipasang gempos gak mau nyala, diceklek gak mau nyala. Begitu nyala langsung nyamber api. Nih gambaran rumahnya gini. Sebelah sini kamar 1 untuk anak pertamanya, sebelah sini kamar untuk ibunya, sebelah sini kamar untuk anaknya nomor 2. Yang masa itu anak nomor 2. Begitu kompor nyala, dia menyelamatkan, dia rela kebakar. Si anak ini menyelamatkan, mau buang ke depan, ke jalan. Tapi begitu sampai di ruang tengah begini, kompor itu jatuh. Nah semprotan api itu Pak lebih keras, lebih dahsyat dari gas itu. Ibunya kaget, buka pintu, begitu buka pintu langsung kebakar, langsung kebakar. Bawalah ke rumah sakit, di Mitra, ditolak. Satu-satunya rumah sakit yang menerima itu cuma di RSCM, tapi belum sampai sempat ke sana mati. Jadi lagi tidur kebakar dalam waktu 24 jam mati. Maka Allah merahasiakan sebabnya mati itu dirahasiakan. Matinya pasti, tapi sebabnya dirahasiakan. Kedua yang dirahasiakan adalah tempatnya. Bisa juga orang potongan kayak saya matinya di Mekah. Bisa? Lu bisa dong. Masa nggak bisa? Allah kalau menetapkan bisa saja kita mati di laut, bisa. Mati di mana bisa, maka dirahasiakan. Di mana kamu mati? Ya nggak tahu. Belum, kalau sudah mati baru tahu. Seperti Kang Haji Wahidin lagi. Haji Wahidin ini kan orang Brebes, tapi meninggal di sini kan, dikubur di sini, di makam di sini. Memang sunnahnya di mana dia meninggal di situ dia dikubur. Itu termasuk sunnah, kecuali wasiat. Cuma ya jangan banyak gampang-gampang wasiat. Kalau memang tidak ada yang diwasiatkan, mah nggak usah wasiat. Nanti kalau saya mati, saya bawa ke Mekah ya nak. Ya. Tidak mungkin. Wasiat itu yang kira-kira cocok kan. Nah yang ketiga adalah waktu. Mati itu dirahasiakan waktunya. 1 sebabnya, 2 tempatnya, 3 waktu. Bisa pagi, bisa siang, bisa juga sore, bisa juga malam. Dalam kitab Asyirul Asrar pasal 8, dalam judul Fi Bayani Asyara Idzikri, sabda baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang mati di saat menuntut ilmu, yaitu seperti kita sedang menuntut ilmu yang tidak akan selesai sampai mati. Kita ini termasuk Kang Haji Wahidin. Maka Allah mengutus 2 malaikat ke dalam kuburnya untuk mengajari ilmu ma'rifat hingga hari kiamat. Dan dia akan dibangkitkan dari kuburnya sebagai seorang yang pintar dan makrifat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau punya mursyid. Makanya saya bilang tadi, dengerin ini penting banget. Ini penting-pentingnya kita ngasih tahu saudara kita yang nggak mau talqin. Biar punya mursyid. Kalau dia tidak punya mursyid, ya nggak tahu itu urusannya, bukan urusan kita. Kata Abah, nggak usah repot sama beban orang lain. Biarin dong dia yang bongkok, ngapain lo yang repot? Dia dipikul sendiri. Kalau mau saya ajak, kalau nggak mau ya terserah. Itu ya. Dan yang dimaksud dengan 2 malaikat ke dalam hadis, di dalam hadis ini adalah
ruhaninya baginda Nabi Muhammad SAW dan ruhaninya Syekh Mursyid. Masya Allah. Jadi Kang Haji Trisno, jangan takut mati. Dulu kemarin lah, belum lama di tempatnya Pak Haji Amri saya bilang, al mautu istirahatun dan istirahatan lil mukminin. Mati itu istirahatnya bagi orang mukmin, cuma istirahat, pindah tempat doang. Makanya setelah di dalam hidup lagi, cuma hidupnya beda, nggak nyari duit lagi, nggak dagang lagi, nggak menakiban lagi, tapi bisa datang manakib seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Karena malaikat tidak bisa masuk ke alam ma'rifat. Maka yang mengajari bukan malaikat itu, tapi adalah ruhaninya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana coba Ikhwan bisa membayangkan kalau Ikhwan mati diajari supaya ma'rifat sama gurunya langsung di dalam kubur, dijilmakan berbentuk dua malaikat. Masya Allah. Jika di dalam kubur seorang murid itu ada ruhaninya baginda Nabi, maka tidak mungkin malaikat mungkar dan nakir akan datang masuk ke sana. Sebab malaikat mungkar dan nakir juga adalah makhluk Allah, dan semua makhluk itu diciptakan dari ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, inilah dalil yang paling jelas apa yang dikatakan oleh guru kita, bahwa yang ditalkin itu tidak akan ketemu mungkar. Bilang apa? Alhamdulillah. Jadi jangan takut. Yang ditakut-takutin itu yang masih punya beban, yang punya dosa, yang tidak punya mursyid. Pasti ditanya iya, digebukin iya. Kalau ini nggak mungkin ditanya lah, bagaimana orang mau ditanya? Orang sudah ada rohnya Kanjeng Muhammad. Maka pertanyaannya adalah, apakah mungkin mungkar dan nakir datang dan masuk ke dalam kubur seorang sedangkan di sana induknya ruh, yaitu baginda Nabi Muhammad? Maka jawabnya tidak mungkin. Makanya gurumu berani bergaransi, Ikhwan yang ditalkin kalau mati tidak ketemu mungkar nakir. Itu garansinya di situ. Alasannya ini. Bentar lagi ya, membaca doang sedikit lagi. Sabar, kalau orang sabar itu nanti akan tambah berkah. Apalagi malaikat mau nanya siapa Tuhan dan seterusnya. Maka ini artinya bahwa Syekh Mursyid menyelamatkan ruh muridnya dari azab kubur. Di dalam kitab Tafriqul Khatir Manqobah ke-62 halaman 53, Syekh Mursyid yang ke-19 yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bersabda, dan aku bertanya kepada malaikat Malik, penjaga neraka, apakah di tempatmu di neraka ada seorang sahabatku? Pernah nggak baca doa ini? Ya, kan? Apakah ada ikhwanku? Ya tidak. Maka malaikat menjawab, tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Bagi orang yang sudah ditalkin menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir ataupun muridnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus, tidak akan ada di neraka. Alhamdulillah. Harus yakin. Inilah duka menjadi suka. Suka kalau sudah diceritakan. Jadi senang keluarga udah mati. Udah mati kayak senang kita. Kenapa? Matinya Ikhwan Mahdu muliakan tahlilannya. Iya, manakibat juga iya, Masya Allah. Ya kan? Pakai komplit ya guys ya. Masya Allah. Dalam kitab An-Nurul Burhan juz 2 halaman 90 jelaskan bahwa yang dimaksud murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang sudah dapat talqin dzikir. Alhamdulillah. Makanya sudah pastikan saudara kita, mak kita, bapak kita, moyang kita, nenek buyut kita yang belum badar, catat itu. Penting kalau ada talqin ikut. Mumpung ada talqin, ikut buat mbak, buat buyut. Itu biar jadi muridnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus, gitu loh. Manqobah ini juga berlaku pada Syekh Mursyid penerusnya hingga akhir zaman. Dalam kitab Tafriqul Khatir Manqobah ke-48 halaman 43 diceritakan bahwa Syekh Mursyid Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani melindungi muridnya. Ini mungkin pernah dengar ya cerita. Para ulama menuturkan
bahwa ada seorang laki-laki dari murid Tuan Syekh Abdul Qadir yang etikotnya mantap kepada beliau dan bahkan sampai fana melebur diri, fana uhisse, menyatu dengan beliau. Kecintaannya kepada beliau sebagai guru mursyidnya sangat kuat, kokoh tanpa goyah. Ketika ia wafat maka mereka sama menguburkannya. Maka datanglah dua Munkar dan Nakir untuk bertanya. Keduanya bertanya, apa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka dia menjawab, aku tidak tahu apa-apa. Aku tuh hanya tahu guru mursyidku Syekh Abdul Qadir. Pernah nggak itu? Mangkopah itu pernah dengar? Pernah dengar Mangkopah. Itu dalam Mangkopah itu orang Hindu hanya menghormat, senang sama Syekh Abdul Qadir. Nah, ketika itu waktu masih hidupnya sekali mengadakan pesta jamuan, bikin acara yang mewah kayak semacam ulang tahun itu, mengundang Tuan Syekh biar datang ke situ. Katanya dia, saking hormatku, saking cintaku kepadamu, aku bikin acara seperti ini. Belum akibat, belum. Itu juga belum. Orang masih Hindu. Itu orang Hindu itu setelah mati dia dibakar tidak mempan. Hanya seneng. Contohnya gini, ibu gak talkin tapi seneng sama abah. Dan jadi masalahnya yang ditalkin aja gak seneng, bagaimana yang ditalkin? Lihat di medsos itu, orang tuh tahu nggak menghujat aja kerjaan, ya kan? Ya. Masya Allah. Dan orang Hindu ini walaupun nggak jadi muridnya, tapi seneng doang. Orang Hindu mati dibakar nggak mempan. Dihanyutkan tidak hanyut, dibawa ke laut tidak tenggelam. Akhirnya Pak dibuang ke kali. Sudah dibuang ke kali, ada seorang ulama pada zaman itu dikasih mimpi, itu adalah muridku. Maka ambillah dan makamkan secara Islam. Masya Allah. Setelah dimakamkan ditanya Munkar Nakir, dia nggak bisa jawab. Dia jawabnya cuma gini, aku hanya tahu guruku, Syekhku, Syekh Abdul. Maka malaikat Munkar dan Nakir itu jadi bingung. Jadi ini keterangan malaikat bingung di sini. Emang dia ditulis begitu, tulisannya dalam kitabnya begitu, memang bingung Pak. Karena malaikat itu nggak tahu marifat Pak. Yang diperintahkan marifat bukan malaikat. Malaikat itu bodoh aslinya. Terus sujud aja. Suruh nyambut nyawa dong, nyambut singkong kayak gitu. Ya memang malaikat juga itu. Ada singkong. Gimana? Pernah belajar tentang marifat malaikat belum? Belum. Ya belum, mana kita jarang-jarang. Ya Allah. Sedikit lagi Mas Haji. Ini penting Mas Haji. Maka malaikat dengan bingungnya mengadu kepada Tuhan. Ya Rabb, engkau lebih tahu. Sungguh hambamu si fulan ini. Waduh, Masya Allah. Masa menjawabnya begini? Maka kata Allah, siksa. Oh, siksa. Dibawain walu yang gede, namanya gada. Walu. Hajar aja. Begitu mau dihajar, Tuan Syekh berkata kepada Munkar Nakir, bahwa sesungguhnya ia tidak tahu Allah, tidak tahu Rasulnya, dan tidak tahu agamanya, karena saking bodohnya pada urusan agamanya. Ada nggak orang tabun begitu? Ya Allah, enggak, maksudnya gini, perbandingannya begini. Ini yang tidak tahu apa-apa saja disela. Apalagi orang Tambun, ya Allah, sudah khidmat manakib, rajin manakib, sudah berencana ke Sukabumi lagi. Iya, waduh, Masya Allah, bantu jadi orang tua asuh, khidmatnya bagus, ya enggak mungkin lah. Ya enggak mungkin disiksa lah. Namun sesungguhnya ia mengenaliku dan ikut bimbinganku. Aku tahu dan mengerti setiap apa yang kalian tanyakan. Maka untuk menghargaiku, janganlah kalian siksa dia. Ini kata siapa? Syekh Mursyid belain muridnya. Maka Munkar Nakir pun mengadu lagi kepada, ya Rabb, engkau maha mengetahui akan wali kesayanganmu dan kerinduanmu, Syekh Abdul Qadir. Maka Allah memerintahkan kepada keduanya agar menyiksa. Siksa orang itu tetap siksa. Saat malaikat Munkar dan Nakir hendak menyiksanya, maka seketika Tuan Syekh Juru Selamat dengan cepat mengambil palu yang ada di tangan malaikat. Oh, malaikat enggak palu. Mau mukul orang yang dikubur yang tidak tahu siapa Tuhan, ya, tidak tahu siapa Nabi, ya, tidak tahu apa agama. Ya, kita kan keren, kita tahu siapa Tuhan kita. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Agamanya Islam. Oh, selamat kemarin ditanya waktu hidup.
Hafal. Dengan cepat Tuhan saya mengambil Paulus dari tangan keduanya dan berkata kepada keduanya, Munkar dan Nakir, jangan kalian dekati dia, maka sesungguhnya besarnya api kesedihan dan luka yang membara di hatiku tidak bisa diukur dengan suatu apapun. Dan bahkan kalau tidak, akan aku bakar surga dan neraka agar tidak ada lagi kenikmatan dalam surga dan tidak ada lagi sisaan dalam neraka. Keren ya, mursyid. Syekh Mursyid. Kalau Pak Muji sanggup begitu ngomongnya. Baca aja saya gemeter ini. Maka datanglah kabar gembira dari Allah. Dia telah aku ampuni, jangan siksa dia. Alhamdulillah. Karena dibela Syekh Mursyid. Dan hal itu adalah sebagai pemberian kemuliaan dari Allah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mankoba ini juga berlaku pada Syekh Mursyid penerus hingga akhir zaman. Maka berbahagialah bagi kita, Anda, mereka, dan semua yang sudah punya guru mursyid Thariqah Naksabandia Ma'ad Suryanaya. Terima kasih kepada para sahabat. Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya dan detailnya insya Allah panjang umur masih ingat kan nanti dijelaskan lagi di Mushola An-Nur malam Jumat insya Allah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, dan kita cukupkan takziah kita untuk almarhum Kang Haji Wahidin yang ada di tengah-tengah kita. Beliau senang, masya Allah. Sekali lagi kita kirimkan hadiah Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya Bu Haji dan keluarga, kami sebagai ikhwan dan akhwat jamaah dari Thariqah Naksabandia, saudara-saudara tidak bisa memberikan apapun yang berharga untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami hanya bisa mengirimkan doa dan takziah kita dengan cara yang seperti ini. Dan ini pun termasuk bagian yang istimewa dari kemuliaan almarhum Mas Haji Wahidin. Ya. Tapi di tempat lain juga insya Allah untuk seluruh ikhwan dan akhwat, setidaknya kalau ada ikhwan kita yang meninggal, kita bantu, kita akan datang untuk manakibat. Karena kesukaannya waktu hidup manakibat, kalau sudah meninggal dikasih yang dia suka. Insya Allah dia jadi suka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.